Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Lestari dari kelas 10C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kajian ilmu sosiologi. Realitas atau fenomena sosial merupakan kenyataan atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kajian sosiologi tidak terlepas dari realitas sosial dalam kehidupan masyarakat. Beberapa realitas dalam masyarakat menjadi kajian ilmu sosiologi. Secara umum, fokus kajian sosiologi sebagai berikut. Fokus kajian sosiologi terbagi menjadi 10, yaitu yang pertama, hubungan sosial dan tindakan sosial, yang kedua, perubahan sosial, yang ketiga, sosialisasi, yang keempat, kelompok sosial, yang kelima, permasalahan sosial, yang keenam, struktur sosial, yang ketujuh, konformitas dan penyimpangan sosial, yang kedelapan, nilai dan norma sosial, yang kesembilan, lembaga sosial, dan yang terakhir, mobilitas sosial. Saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu hubungan sosial dan tindakan sosial. Hubungan sosial merupakan interaksi antar individu, individu dan kelompok, serta satu kelompok dengan kelompok yang lain. Hubungan sosial disebut juga dengan istilah interaksi sosial. Contohnya seperti tawar-menawar antara penjual dan pembeli di pasar. Adapun tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan tindakan individu yang dapat mempengaruhi tindakan individu-individu lainnya. Contohnya seperti membantu warga yang tertimpa bencana alam. Yang kedua, ada perubahan sosial. Perubahan sosial adalah segala perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial masyarakat, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Contohnya, perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup pada masyarakat akibat urbanisasi yang pesat di kota-kota besar. Yang ketiga ada sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses mempelajari atau menanamkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya seperti melakukan gotong royong di lingkungan sekolah. Yang keempat ada kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan suatu kumpulan individu yang terdiri atas dua atau lebih manusia memiliki visi dan misi yang sama, serta terdapat interaksi yang terjalin antara anggota. Adapun beberapa contoh kelompok sosial yaitu seperti panitia acara, paguyuban, dan partai politik. Dan yang kelima ada permasalahan sosial. Permasalahan sosial muncul apabila harapan dan kenyataan tidak sesuai keinginan masyarakat. Permasalahan sosial juga bisa berdampak negatif kepada kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ilmu sosiologi membantu untuk memberikan strategi dan cara penyelesaian masalah kepada masyarakat. Beberapa contoh permasalahan sosial yaitu kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, dan lain-lain. Yang keenam ada struktur sosial. Struktur sosial merupakan tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. Berdasarkan bentuknya, struktur sosial dibagi menjadi dua, yaitu diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Diferensiasi sosial adalah perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat secara horizontal, berarti pembedaan yang masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Contohnya seperti profesi atau pekerjaan, ras, suku atau budaya, agama, dan gender. Dan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang disusun secara bertingkat atau vertikal. Stratifikasi sosial dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal seperti kasta kehormatan, kekuasaan, status sosial, dan ekonomi. Stratifikasi sosial juga dapat menimbulkan kelas-kelas sosial seperti kelas atas, upper class, kelas menengah, middle class, dan kelas bawah.
lower class. Yang ketujuh ada konformitas dan penyimpangan sosial. Konformitas merupakan perilaku individu yang menyesuaikan norma dalam masyarakat. Contohnya seperti saat menjenguk orang sakit, orang tersebut membawakan buah-buahan atau makanan lainnya. Adapun penyimpangan sosial merupakan perilaku individu yang tidak sesuai nilai atau norma di dalam masyarakat. Contohnya seperti pencurian, penggunaan narkoba, dan pembunuhan. Yang kedelapan, nilai dan norma sosial. Nilai merupakan suatu konsep yang dianggap baik, patut, layak, dan dicita-citakan dalam kehidupan. Adapun norma merupakan suatu petunjuk atau pedoman perilaku sebagai bentuk nyata atau konkret dari nilai. Yang kesembilan, lembaga sosial. Lembaga sosial adalah sistem norma sosial dan hubungan-hubungan terorganisasi yang menyatukan nilai-nilai serta prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Adapun jenis-jenis lembaga sosial yang ada di masyarakat, antara lain pendidikan, keluarga, ekonomi, agama, politik, dan budaya. Penjelasan yang terakhir ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial diartikan juga sebagai pergerakan atau perpindahan status individu atau kelompok dari suatu lapisan sosial menuju lapisan sosial yang lain. Contoh mobilitas sosial ada 5, yaitu mobilitas vertikal naik, mobilitas vertikal turun, mobilitas horizontal, mobilitas antar generasi, dan social climbing. Sekian penjelasan dari saya tentang fokus kajian ilmu sosiologi. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau tidak dijelaskan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.